dengan detik ini Bapak Ibu Saudara. Saya rasa setiap kita sudah tahu, ya kan, tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita, ya kan, lebih baik menghitung banyak berkat Tuhan dibandingkan menghitung jumlah orang-orang yang terus makin hari bertambah, ya kan, karena virus corona. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Semakin kita menghitung, semakin kita takut. Tetapi Tuhan bilang, ya kan, mari kita menghitung hari-hari kita. Kita lihat kalau hari ini kita masih bisa bernafas, kalau kita masih bisa bertemu dengan keluarga kita masih bisa bekerja Bapak Ibu Saudara, sekalipun mungkin bekerjanya tidak seperti biasa, harus di rumah, sekolah harus di rumah, bahkan beribadah harus di rumah. Tetapi kalau kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu, itu semua adalah berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi lebih baik kita menghitung berkat Tuhan yang semakin bertambah dibandingkan menghitung, ya kan, jumlah orang yang terkena corona. Karena hal itu akan melemahkan iman kita. Dan inilah sebetulnya yang sedang terjadi atas kehidupan bangsa Israel. Ayat yang pertama mengatakan pembongkar maju terhadap engkau. Saat ini Bapak Ibu Saudara, oleh virus COVID-19 atau virus corona, ini bagaikan pembongkar yang coba membongkar iman kita, yang mencoba membongkar usaha kita, yang mencoba membongkar, ya kan, rumah tangga kita Bapak Ibu Saudara. Ini pembongkar yang mencoba menghancurkan benteng kekristenan. Banyak anak-anak Tuhan mulai ketakutan. Banyak usaha-usaha, ya kan, para pengusaha mulai gentar. Banyak orang-orang tua mulai takut sama masa depan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, itu adalah pembongkar yang mungkin sampai dengan detik ini sedang berusaha maju terhadap kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seperti yang firman Tuhan janjikan, pagi hari ini ada penghiburan. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa itu penghiburan? Karena Tuhan janjikan kepada kita bisa menang, kita bisa mengalahkan setiap pembongkar. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa syaratnya supaya kita bisa mengalahkan pembongkar? Firman Tuhan saya bacakan sekali lagi. Pembongkar maju terhadap engkau. Perhatikan yang pertama, adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan. Firman Tuhan katakan, adakanlah penjagaan di benteng. Bapak Ibu Saudara, ya secara manusia, setiap kita tentu dia kan punya rasa takut. Tentunya saya percaya rasa takut itu memang adalah salah satu bentuk emosi yang Tuhan berikan kepada kita. Ya kan, kalau orang yang gak punya rasa takut sama sekali justru berbahaya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang gak punya takut sama sekali. Dia bawa motor, dia bawa mobil, dia lihat lampu merah, ya kan, di depan dia, ya jalan aja terus. Saya tidak takut, Tuhan beserta. Wah Bapak Ibu Saudara, tentu tidak demikian. Ya kan Bapak Ibu Saudara, kita diberikan nikmat kepada Tuhan. Walaupun ya kan rasa takut itu Tuhan izinkan supaya kita bisa berhati-hati. Saat ini kenapa gereja-gereja Tuhan dihimbau untuk mengadakan ibadah di rumah masing-masing? Ya kan, bukan untuk menutup kesempatan kita beribadah. Tetapi saat ini kita sedang mendukung pemerintah kita, untuk pemerintah kita bisa berfokus, ya kan, menyelesaikan atau memutus mata rantai penyebaran virus corona ini Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana pemerintah kita bisa bekerja dengan fokus kalau satu sisi mereka masih bekerja untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena corona, satu sisi harus juga mengatasi bagaimana orang-orang supaya tidak terkena corona. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini dari tempat ini saya mengimbau setiap jemaat Tuhan, mari kita dukung gerakan pemerintah, program pemerintah, agar setiap kita ya kan bisa menahan diri kita. Ya kan, kita mungkin takut, tetapi kita tidak boleh dikuasai ketakutan. Ya kan, kita mungkin sedikit saat ini terbatasi, harus belajar dari rumah, kerja dari rumah, ibadah dari rumah Bapak Ibu Saudara. Tetapi marilah kita gunakan kesempatan itu ketika kita ada di rumah, kita membangun ya kan kebersamaan kembali dengan keluarga kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya sebagai seorang ayah tentunya juga saya merasa sedih Bapak Ibu Saudara.
ya kan, melihat ya kan anak saya, ya kan, khususnya anak saya yang pertama 3 hari lalu Bapak Ibu Saudara ulang tahun, ya kan, di usia yang ke-7. Di usia yang ke-7 Bapak Ibu Saudara, ya kan, dan dia cukup mengerti. Akhirnya kita cuma ya berdoa secara sederhana. Dan akhirnya kemarin Sabtu Bapak Ibu Saudara, dia pengen didoain sama teman-teman sekolah minggunya. Makanya dia bantu mamahnya, ya kan, dia punya rencana kalau hari ini dia, ya kan, jadi kemarin dia bikin puding Bapak Ibu Saudara. Dia bikin puding yang rencananya hari ini dia mau bagikan ke teman-teman sekolah minggunya. Dia minta untuk didoakan sama teman-temannya. Ya perayaan sederhana Bapak Ibu Saudara, nggak ada kue-kue macam-macam, cuma bikin puding Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika tadi malam ya kan saya diputuskan ya kan, kami hamba-hamba Tuhan yang beserta pengurus-pengurus memutuskan, ya kan, saya tentu sebagai seorang hamba Tuhan, seorang gembala, ya kan, tidak ingin memutuskan ini secara buru-buru. Sehingga sampai dengan detik-detik terakhir barulah ada keputusan. Tapi satu sisi juga sebagai seorang ayah tentu juga saya sedih. Ya kan, dia mendengar bahwa akhirnya hari ini tidak ada sekolah minggu, dia menangis. Kenapa? Karena dia udah senang sekali, udah mau siapkan kue puding buat teman-teman sekolah minggunya. Tapi dia nangis. Ya kan, kenapa saya nggak bisa? Padahal saya ngerayain ulang tahun macam-macam, saya cuma pengen kasih puding ke teman-teman saya. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, saya berikan penjelasan kepada dia. Akhirnya dia berkata kepada mamanya, "Gak apa-apa mah, biarin aja puding-pudingnya nanti buat om tante, buat opah-omah yang datang." Amin Bapak Ibu Saudara. Mungkin situasi sekarang saat ini berat bagi kita. Tetapi sesungguhnya setiap persoalan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita pasti ada jalan keluarnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan jalan keluarnya Tuhan sudah sediakan. Pagi hari ini apa yang Tuhan bilang? Tuhan katakan adakan penjagaan di benteng. Ya kan? Mengintailah di jalan. Adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan. Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, ya kan, untuk kita membangun benteng kita. Apa benteng yang dimaksud? Benteng paling utama untuk anak-anak Tuhan adalah doa. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang pertama bagaimana supaya kita bisa menghancurkan, bisa mengalahkan pembongkar-pembongkar ini. Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, ayo bangun kembali kehidupan doa kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Bangun kembali benteng doa kita. Mungkin selama ini kita sudah mulai meninggalkan kehidupan doa kita. Ibadah-ibadah doa malam di banyak gereja begitu sepi Bapak Ibu Saudara. Bahkan mungkin bukan hanya ibadah di gereja. Mungkin kapan terakhir kali kita berdoa secara sungguh-sungguh di rumah kita, di kamar kita, dengan istri anak-anak kita Bapak Ibu Saudara. Terlepas dari doa makan, doa kerja. Tapi kapan kita terakhir kali menyembah Tuhan kita? Ya kan, sendirian di dalam kamar kita, ya kan, memuji menyembah kita, berdoa untuk anak-anak kita, buat usaha kita, buat gereja Tuhan. Saya tidak percaya hari-hari ini Tuhan izinkan terjadi untuk mengingatkan kepada setiap saudara untuk membangun kembali benteng doa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan merindukan. Mari saya undang kita semua baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46. Mazmur pasal 46. Mazmur pasal 46. Saya akan bacakan ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekarang coba saudara ingat-ingat Bapak Ibu Saudara, terlepas dari hari-hari ini saudara dihadapkan sama takutnya seakan-akan corona ini jauh atau sangat besar. Coba sekarang mulai saudara renungkan, ingat-ingat, ya kan, betapa banyaknya pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah buktikan kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara.
Ya, kita terkadang lebih banyak melihat kesusahan yang sekarang dibandingkan kita mengingat kebaikan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Nah, lewat kehidupan doa, kita akan diingatkan kembali. Kalau dahulu Tuhan tolong saya, hari ini juga, di masa depan juga Tuhan tolong saya. Tuhan sanggup tolong saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Pertolongannya sangat terbukti. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Pertolongannya sangat terbukti. Amin Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ayat 3, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Bapak Ibu Saudara, gunung belum goncang, ya kan, bumi belum berubah. Yang ada adalah virus yang tidak terlihat mata. Tetapi iman kita tidak boleh goncang. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya? Bangun kembali kehidupan doa kita. Kesempatan pagi-pagi Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pagi-pagi biasanya bangun pagi sibuk ya kan untuk mempersiapkan anak-anak sekolah. Begitupun para suaminya sibuk untuk bersiap-siap bekerja. Saat ini adalah kesempatan bagi setiap kita. Kalau kita bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, pagi-pagi kita bisa bangun mesbah doa bersama keluarga kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bentengi keluarga kita. Ya kan, kita bangun. Karena saya terlalu yakin besar kuasa daripada doa orang-orang yang percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Suatu ketika ada seorang dokter, namanya Dokter Lin Ting Tung. Bapak Ibu Saudara, namanya unik ya, Lin Ting Tung. Ya kan, Dokter Lin Ting Tung adalah seorang ya kan dokter ya yang berasal dari Taiwan ya. Dia adalah dokter atau seorang Taiwan, orang warga Taiwan pertama yang jadi dokter dan yang juga menjadi Kristen. Nah, ini peristiwa ini terjadi di akhir abad 19 Bapak Ibu Saudara. Suatu ketika ada dia ingat bagaimana ada seorang anak kecil yang akan menempuh perjalanan yang cukup jauh, jalan kaki 2 jam Bapak Ibu Saudara dari desanya menuju klinik di tempat Dokter Lin Ting Tung ini dia akan praktek Bapak Ibu Saudara. Jadi anak kecil ini ya kan dia ingin mengambil obat ya kan karena dia khawatir ibunya sedang demam karena malaria. Akhirnya Bapak Ibu Saudara diambillah obat itu cepat-cepat oleh si anak tersebut. Sampai beberapa waktu kemudian perawat tersebut akhirnya menyadari bahwa anak tersebut, anak yang hendak memberikan obat buat ibunya malaria, ternyata salah ambil obat. Ternyata si anak tersebut ambil bukan obat buat malaria, tapi dia ambil disinfektan. Ya, disinfektan itu yang seperti kita sekarang pakai. Ya kan, cairan untuk dapat membersihkan ya kan peralatan, mensterilkan benda-benda, mensterilkan ruangan Bapak Ibu Saudara. Ya kan, dan saat itu mungkin botolnya mungkin bentuknya sama, ya kan, cairannya bentuknya mirip Bapak Ibu Saudara, sehingga anak itu karena saking buru-burunya dia ambil saja botol, ternyata dia ambil botol yang salah. Perawat perawat langsung melaporkan kepada Dokter Lin Ting Tung tersebut, ya kan, dan ternyata perawat itu terlambat melaporkan. Kejadiannya itu kurang lebih ya kan hampir 2 jam yang lalu Bapak Ibu Saudara, perawat itu baru melaporkan, baru sadar dan kemudian baru melaporkan. Kemudian Dokter Lin Ting Tung ya kan dia melihat wah nggak mungkin, kita masih terlambat, kita nggak bisa menyusul. Kalau saja kejadiannya ketahuannya cepat, mungkin kita bisa susul anak tersebut dan kita bilang obatnya tertukar. Tapi masalahnya si anak ini kemungkinan besar sudah sebentar lagi sampai ke rumahnya. Dan celakanya, kalau si anak ini memberikan disinfektan kepada ibunya, pasti ibunya mati. Akhirnya gak ada kata lain yang bisa dilakukan oleh si Dokter Lin Ting Tung
Selain dia mengajak perawat yang lain, dia untuk berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia berdoa, Tuhan kiranya jauhkan malapetaka, karena anak tersebut dia akan salah ambil obat. Ya kan, kiranya anak tersebut tidak jadi memberikan obat tersebut kepada ibunya. Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, akhirnya keesokan hari malamnya Bapak Ibu Saudara, Dokter Lintintung cemas, dia praktek malam Bapak Ibu Saudara, dia jaga. Betul Bapak Ibu Saudara, malam-malam si anak itu datang lagi dengan muka yang cemas. Tentu saja Dokter Lintintung juga mukanya cemas. Dia berpikir dalam hati, wah celaka, pasti ibu dari anak tersebut sudah meninggal gara-gara salah minum obat. Ya, tapi kemudian ya kan si anak itu ketemu langsung sama Dokter Lintintung. Ya kan? Ya bertanya dokter tersebut, "Nak, bagaimana dengan ibumu?" Ya, dengan perkataan yang agak takut Bapak Ibu, terbata-bata. Dia berkata sama dokter, "Dokter, maaf, obat dari dokter ketika saya pulang dari sini, saya cepat-cepat lari ingin ketemu mama saya. Di tengah jalan, padahal tidak sebentar lagi saya sampai. Di tengah jalan kaki saya tersandung, sehingga obat saya itu jatuh dan botolnya pecah. Sehingga saya sedih, saya nggak bisa kasih obat itu kepada mama saya." Tapi di satu sisi Dokter Lintintung bilang, "Puji Tuhan, akhirnya si anak tersebut nggak jadi kasih obat yang salah itu kepada ibunya." Lihat Bapak Ibu Saudara, kuasa doa. Dari satu sisi kita melihat dari sisi anak, dia berkata, "Waduh, saya udah ambil obat, kenapa obat itu gak bisa saya kasih ke ibu saya?" Bukankah hidup kita juga seperti itu? Kita kadang belum mengerti ini rencana Tuhan seperti apa. Kok kenapa Tuhan ada peristiwa seperti ini? Mengapa Tuhan ada penyakit yang begitu mengerikan seperti ini, sehingga saya dan keluarga saya harus susah, harus gak boleh kemana-mana, harus di rumah saja. Sekolah anak-anak, pekerjaan suami, sekarang dolar terus naik. Kenapa seperti ini? Kita mungkin sebagian kita sama seperti posisinya seperti si anak tadi. Dalam hatinya mungkin berkecamuk, aduh, saya ini nolong mama saya, tapi kenapa obatnya pecah, jatuh? Padahal Bapak Ibu Saudara, di sisi lain, justru itu adalah jawaban daripada Tuhan untuk menyelamatkan ibunya. Lihat Bapak Ibu Saudara, kadang ada banyak hal terjadi dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, yang tidak sesuai dengan konsepnya kita. Tetapi dengan membangun kehidupan doa, justru ada banyak mujizat-mujizat telah terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun kita belum mengerti, tetapi ada mujizat Tuhan sediakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, kembali dalam kitab Nahum tadi. Mari kita lihat kitab Nahum tadi Bapak Ibu Saudara. Masih di pasal yang kedua, ayat yang pertama. Tadi dikatakan, adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan. Ini bicara bagaimana kita harus membangun benteng doa, membangun kehidupan doa. Tetapi yang kedua Bapak Ibu Saudara, perhatikan, firman Tuhan katakan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengatakan bagaimana kita bisa mengalahkan pembongkar-pembongkar yang cuma membongkar iman kita, membongkar usaha kita, membongkar kesehatan anak-anak kita, masa depan hidup kita. Firman Tuhan katakan, ikat pinggangmu erat-erat. Ini berbicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Boleh tolong dibacakan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-5, ya. Kitab Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-5. Silakan dibaca.
Yesaya 11 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang, tetap terikat pada pinggang. Ya, coba sekali lagi. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ya, Tuhan menjelaskan apa makna ikat pinggang yang harus kita ikat erat-erat Bapak Ibu Saudara di pinggang kita. Ini berbicara tentang bagaimana supaya kita tidak menyimpang dari apa? Kebenaran dan kesetiaan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini, saudaraku, bagi jemaat yang sedang mendengarkan rekaman firman Tuhan ini, baik saudara kita yang ada di tempat ini, Tuhan merindukan setiap kita untuk tetap hidup setia di dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, setialah hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran setiap orang itu relatif Bapak Ibu Saudara. Setiap orang merasa punya kebenarannya masing-masing. Tetapi ada satu kebenaran yang mutlak, yaitu firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, hidup setia dalam janji dan perintah Tuhan lewat firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan rindukan untuk setiap kita. Karena firman Tuhan ini menyimpan banyak janji-janji Tuhan. Firman Tuhan ini juga sudah menyatakan apa yang kelak terjadi dalam kehidupan kita. Suatu ketika Bapak Ibu Saudara, di dalam satu kunjungan kepresidenan, saat itu Presiden Megawati sedang mengunjungi satu daerah di Lampung, ya kan, dan untuk mengadakan upacara penyambutan presidenan, ya kan, para ada tentara-tentara, ya kan, termasuk ada purnawirawan tentara. Ya, kemudian ketika Ibu Megawati berjalan, dia berhenti di hadapan salah seorang purnawirawan, seorang pensiunan TNI. Kemudian dia lihat wajahnya, dia cuma ingat-ingat, coba ingat-ingat. Kemudian dia berkata, loh, Pak Le kok ada di sini? Sekarang Pak Le kerja apa? Dan orang ini berkata kepada Presiden Megawati, sekarang saya hamba Tuhan Ibu di wilayah ini. Oh, bagus-bagus, kata Ibu Megawati saat itu kepada seorang purnawirawan. Purnawirawan ini namanya Erwin Sutikno, Bapak Ibu Saudara. Memang betul. Jadi saat muda dulu, ya kan, Erwin Sutikno ini adalah, ya kan, pengawal kepresidenan. Dia ingat bagaimana dulu dia pura-pura jadi kuda, dan kemudian Ibu Megawati yang waktu itu saat masih kecil, ya kan, menjadi penunggang kudanya, Bapak Ibu Saudara. Tapi suatu ketika, ya kan, saat itu di tahun kurang lebih tahun 1965 terjadi pergolakan politik. Ya, kita tahu bersama dari sejarah. Dan salah satunya Bapak Ibu Saudara, Bapak Erwin Sutikno ini tanpa dakwaan yang jelas, dia dijebloskan kepada penjara, ke dalam penjara. Tanpa ada dakwaan yang jelas Bapak Ibu Saudara, dia dimasukkan ke dalam penjara. Entah karena dia masih ada hubungannya dengan presiden saat itu, Presiden Soekarno, ya kan, tapi tidak ada alasan yang jelas. Nah, untuk membunuh kebosanan dia, membuat rasa bosan dia dalam penjara, dia suatu hari dia minta buku bacaan. Dia minta buku bacaan kepada penjaga penjara. Penjaga penjara ini gak punya buku lain. Penjaga penjara ini cuma ada buku satu buku, yaitu Alkitab. Penjaga penjara ini namanya Yohanes. Dia mungkin anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dia cuma punya satu buku, yaitu Alkitab. Akhirnya dia kasih Alkitab ini kepada Bapak Erwin tersebut. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, ya lumayanlah ada bacaan daripada saya bosan dalam penjara. Akhirnya dia baca. Saking dia ingin bacanya, dalam 40 hari, bayangkan, dalam 40 hari dia baca kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru. Wah, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada banyak anak-anak Tuhan, jangankan 40 hari,
40 tahun pun belum tentu selesai baca Alkitab satu kali, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi kemudian Bapak Emen ini baca. Tetapi dalam pembacaan dia temukan banyak hal-hal yang tanda kutip menyinggung iman dia. Karena saat itu dia punya iman yang berbeda. Dia baca dalam Alkitab, tetapi justru semakin dia baca, semakin dia penasaran, Bapak Ibu Saudara. Dia baca lagi Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Yang tadinya dia baca karena dia penasaran dan jengkel, ini salah tulis atau bagaimana? Dia baca lagi. Tetapi justru dari situlah Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya dia menerima kebenaran dan dia menyerahkan dirinya untuk menjadi hamba Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, betapa luar biasanya sebetulnya, ya kan, khasiat daripada firman Tuhan. Saat ini kesempatan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Saudara sekarang banyak waktu luang, ya, karena harus bekerja, beribadah, sekolah dari rumah. Justru untuk kesempatan bagi kita untuk kembali bersekutu dengan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Baca firman Tuhan. Saudara tahu, ya kan, apa yang terjadi saat ini, bahkan firman Tuhan sudah beritahu kepada setiap kita. Kalau saudara lihat, ya kan, di dalam kitab Lukas pasal 21. Mari kita lihat, baca dalam kitab Lukas pasal yang ke-21, apa yang firman Tuhan sudah katakan kepada kita semua. Lukas pasal 21 ayat yang ke-11. Lukas 21 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah memberitahu kepada kita bahwa akan ada penyakit sampar yang akan terjadi. Penyakit menular. Salah satunya hari ini. Hari-hari ini seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, ya, akan terancam epidemi COVID-19 atau virus corona. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur Alkitab kita, firman Tuhan, bukan hanya menunjukkan hal-hal yang akan datang yang sekarang nyata sudah kita lihat, tetapi dia juga menunjukkan solusinya. Apalah artinya kalau kita tahu masa depan tapi kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Betul Bapak Ibu Saudara? Apalah artinya kita diberitahu hari ini, besok, lusa akan terjadi ini. Pada akhirnya kita hanya bisa pasrah, nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi firman Tuhan punya solusinya buat setiap kita untuk menghadapi penyakit sampar, untuk menghadapi setiap permasalahan. Lukas 21 ayat yang ke-28. Lukas 21 ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan, apabila semuanya itu mulai terjadi, virus corona sudah mulai terjadi. Firman Tuhan katakan, bangkitlah dan angkat mukamu. Kita harus tetap semangat. Kita harus tidak boleh dikuasai oleh ketakutan. Awalnya mungkin kita bisa takut, tapi kita mulai bangkit. Kita tinggalkan ketakutan kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena solusinya sudah ada. Firman Tuhan katakan, sebab penyelamatmu sudah dekat. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, penyelamat kita adalah Tuhan Yesus. Keselamatan, kesembuhan, pemulihan segera hadir. Amin Bapak Ibu. Tidak lama lagi Tuhan akan nyatakan pemulihannya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita hidup benar, setia di dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan, setia menjaga hati kita di dalam kekudusan. Karena itu yang Tuhan mau, mengikat pinggang, berarti kita hidup setia, hidup di dalam kebenaran. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita Nahum mengatakan, masih ayat yang pertama,
Saya bacakan kembali yang pertama. Pembongkar maju terhadap engkau, adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan. Ini berbicara bagaimana kita harus membangun kehidupan doa. Yang kedua, ikat pinggangmu teguh-teguh. Ini berbicara kita harus terus setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, terakhir, kumpulkanlah segala kekuatan. Tuhan mau agar setiap kita punya satu hati, satu tujuan. Hari-hari ini banyak gereja-gereja Tuhan karena corona mulai terpecah belah. Di Facebook satu sisi mengatakan, dasar gereja tidak punya iman, ya kan, masa gara-gara virus tutup ibadah. Satu sisi, dasar gak punya hikmat, ya kan, masa tetap mengadakan ibadah di tengah-tengah virus. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Siapa yang kira-kira menang? Gereja yang tetap ibadah atau gereja yang tidak ibadah? Yang menang iblis, Bapak Ibu Saudara. Iblis yang menang. Dia memecah belah gereja. Dia memecah belah anak Tuhan. Tetapi kita tidak akan biarkan itu terus terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan, kumpulkanlah segala kekuatan. Jangan lagi lihat perbedaan. Ya kan, setiap kita menghormati setiap keputusan-keputusan setiap pemimpin-pemimpin gereja. Tetapi yang terpenting Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita. Ya kan, mari saling menghargai, mari saling bersatu, mari saling menghormati, stop saling menyalahkan, stop saling menjelekkan Bapak Ibu Saudara. Karena ini adalah waktu bagi setiap anak-anak Tuhan, waktu bagi setiap kita untuk semakin bersatu. Sekarang fokus kita bukan lagi bagaimana metode kita beribadah. Hari ini GBT Immanuel, sebagian kita masih beribadah di rumah masing-masing.